Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya bertemu dengan seorang pengusaha muda di bidang pertanian. Nah, dan juga beliau ini sebagai ketua koperasi Projo Ridho Manah yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung ya, Kabupaten Bandung. Beliau ini Kang Saiful. Nah, saya pengen berbincang-bincang kenapa di usia muda beliau mau terjun ke dunia bisnis, terutama bisnis pertanian yang menurut saya ini menjanjikan sekali. Boleh Kang diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kali kalau mau menanyakan daya tarik apa nih ketika masih muda terjun langsung di dunia bisnis dan terjun langsung di dunia pertanian. Yang pertama, karena saya dulu pernah ngampus di filsafat ya kan. Jadi di filsafat itu saya dulu pernah tahu masalah tentang bahwa yang bermanfaatnya banyak untuk orang banyak kan tentang kesejahteraan nih. Khususnya sejahtera itu kan ngomongin perut. Makanya ketika ngomongin masalah pertanian yaitu yang pokoknya. Maka dari itu dulu saya mengulik dan orang tua dulu memang sudah lebih dulu mengawalinya dan memang beliau sukses besar di dunia khusus di agro industri jagung. Karena beliau dulu pernah terpilih kedua nasional dari sisi trading dan terbesar kedua senasional di bidang agro industri jagung. Luar biasa, ternyata beliau ini penerus dari ayahandanya ya. Iya. Ya, itu juga. Maka dari itu saya sebagai generasi muda juga dan saya memang benar-benar hobi juga di bisnis kan, sama hobi juga di pertanian. Dan di situ memang kita merintis juga di pertanian itu bukan cuma ngobrolin masalah penjualan, tapi kita ngolahnya juga dari sisi budidaya. Jadi dari budidaya itu Jawa Barat kita pegang contoh Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Nah, Kabupaten Garut itu contoh ada 420 desa. Dari 420 desa ini, nah kita bangun satu desa itu masing-masing ada 2 orang bandar. Tapi 2 orang bandar itu dia punya petani banyak, punya gapukan banyak, dan kita dulu penuhin secara pupuk dan benih. Jadi kebutuhan bahan pokoknya, bukan cuma kebutuhan pupuk dan benih yang kita olah, tapi kita pun mengarahkan cara menanam yang bagus dan menghasilkan yang lebih bagus. Itu dari sisi budidaya. Nah, kalau dari sisi bridging, kita di sini juga bantu petani dari sisi pasca panen. Jadi ketika pasca panen kan biasanya petani sering ngambil barang itu dari gunung ke gunung kan. Dari gunung harus ada operasional ngambil barang untuk diolah. Dari tongkolan jadi pipil, terus dari tongkolannya. Dan kalau di tradingnya kita di sini untuk di gudang, untuk di pabrik kita ini, kita dari mulai tongkolan, dari mulai yang basah sampai yang kering kita menerima. Dan kapasitas pengiriman barang kita menuju ke pabrik itu hampir minimal 200 ton sampai 400 ton kita kekejar dalam per hari. Per hari? Itu per hari kan. Itu harga berapa? Harga jagung itu ini fluktuatif dan paling stabil. Harga jagung bisa nyampe 4.000, bisa nyampe 5.000. Malahan kalau hukum ekonomi aja ya gini. Kalau hukum ekonomi kan ngomongin masalah jagung ataupun ngomongin masalah ekonomi nih kan. Ketika barang kosong kita ada harga pasti melonjak. Tapi kalau di jagung ini mau barang banyak harga masih stabil, pasti masih di angka paling minim itu 3.500. Paling minim itu 3.500. Dan kapasitas kita sebenarnya di trading ini bisa 400 sampai 500 ton per hari kita bisa kekejar. Karena kita gudang bukan cuma di sini aja. Nah, saya tadi sedikit juga menjelaskan juga tentang koperasi ya, Kang. Di sini kan saya alhamdulillah dipercaya sebagai ketua umum di koperasi Projo Ridho Manah dan ini nasional juga, Kang. Jadi kita di sini ada program di koperasi ini kita ada tanah di Nagrek, itu ada tanah 5 hektar. Yang 5 hektar ini kita sudah proses perizinan untuk nantinya kita akan bangun lagi pabrik khusus di bidang-bidang agro. Tapi bidang agro bukan cuma jagung. Nanti kita akan ada jahe, akan ada beras, dan akan ada kayak rumah subsidi yang murah. Nah, kalau dari jagung, karena kita sudah mengawali, kita kan dari tahun 98 orang tua udah jalan. Nah, makanya targetnya 2020-2021, saya pun didorong oleh Pemprov Jabar, didorong oleh Kabupaten Bandung, dari dinas dan lain-lain, kita mentargetkan untuk lewat koperasi ini bisa mentargetkan ke level nasional yang pertama dan terbesar di nasional, dan barometernya Jawa Barat ada di Nagrek. Luar biasa.
Oke, Kang. dulu. Tapi dengan kondisi new normal sekarang kan untuk aktivitas sih sebenarnya tidak terlalu boleh untuk aktivitas, tapi tidak terlalu banyak berkumpul-kumpul. Nah, maka dari itu gini Kang. Jadi kalau saya ada tiga bisnis yang benar-benar peluang di new normal ataupun di tahun 2020 sampai 2021 ini peluang yang sangat besar. Nah, salah satunya itu adalah bisnis yang sedang saya geluti, yaitu agro industri pertanian. Karena kalau agro industri pertanian itu ya khususnya pangan ya. Karena kalau pangan kan itu kebutuhan sehari-hari, kayak kita beras, jagung, dan nantinya kayak ayam, kayak sapi, itu kan kayak kebutuhan untuk makan. Maka dari itu dalam kondisi pandemi seperti ini ya bisnis agro khususnya jagung, beras ini sangat-sangat memprioritaskan dan sangat membantu sebenarnya. Iya, menjanjikan. Dan kalau ngobrolin pertanian ya kembali lagi, kenapa pertanian ini sangat menjanjikan? Karena kan Indonesia ini kan besar dengan alamnya, besar dengan alam kan dengan kemaritimannya, besar dengan ngomongin pertaniannya. Maka dari itu keadaan kondisi seperti ini sih sebenarnya kalau khusus di bidang agro itu sangat support dan bisa ibaratnya menstabilisasikan ekonomi secara tahap mentahap, itu bisa. Nah, gimana pesan-pesan Akang kepada generasi yang milenial yang belum masih mau terjun ke dunia pertanian khususnya di bidang tanaman pangan ya? Iya. Gitu, coba Kang bisa ceritakan. Jadi sebenarnya pertanian itu salah satu potensi yang besar sebenarnya ya dari sisi apapun. Jadi kalau bagi para anak muda kalau memang terjun di dunia pertanian itu jelas sangat mensupport dan membantu, bukan cuma mensupport secara perekonomian Kang, tapi mensupport secara mental. Karena di pertanian ini bukan cuma sebatas profit yang kita cari, tapi di pertanian ini sangat menjanjikan tentang membantu karakter mental. Membantu pendidikan mental itu seperti apa? Kita dilatih di budidaya itu untuk menanam. Kita mencoba pakai, kalau kata Sundanya maka diasuh, dipacul, itu kan esensinya kan kalau kata filsafat esensi pacul itu sangat luar biasa. Kayak sekarang kita ada tanah, ada yang ditanamkan sampai tanam ini bisa dihasilkan. Itu kan edukasi mental. Dan selalu berpikir anak muda itu jangan dulu ke ranah-ranah profit. Jangan dulu ke ranah-ranah profit. Tapi dengan dunia pertanian sebenarnya profit bisa besar. Profit bisa besar, esensi mental pun bisa besar. Di situ dilatih langsung di lapangan. Kita terjun dengan para petani, kita terjun dengan aktivitas petani yang nantinya di situ kita tahu tentang benih, tentang pupuk, tentang apa. Dan secara tidak sadar kita dilatih mental karena kita di lapangan sekaligus. Di lapangan seperti apa? Kita tahu lapangan, kita tahu prosesnya, kita menikmatin dari sisi yang tadinya nanam sedikit sampai nanti pasca panen, itu kan kehidupan juga. Secara tidak sadar di situ insentifnya kita belajar sabar. Kita belajar supaya ini ketika ada hama, ada apa, ternyata ini nih caranya salah, ini caranya salah. Kita mengajar supaya ketika gagal mencoba lagi. Dan esensi anak muda ketika mengerti bahwa pertanian itu adalah kenikmatan secara abadi dari segala sisi, dari pendidikannya, dari sisi mentalnya, dari sisi bisnisnya. Dan ketika esensi itu memang sudah melekat dan sudah tahu, insya Allah anak muda pasti yakin dan generasi Indonesia khususnya Jawa Barat akan bisa lebih mendominasi ngobrolin tentang keanak mudaannya, karena Indonesia berapa tahun kemudian pasti anak muda yang untuk meneruskan gitu kan. Makanya dari sekarang pun kalau saya sebagai anak milenial juga ya kan, saya sebagai anak milenial juga mengibaratinya bahwa di pertanian ini banyak esensi filosofis yang bukan cuma mendidik tentang profitnya, tapi lebih ke arah pendidikan karakter. Luar biasa. Itu mungkin bincang-bincang dengan petani milenial atau pengusaha di bidang agribisnis pertanian ya Kang Epul. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kepada anak-anak muda yang belum terjun ke dunia pertanian. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.